warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Butari harap kalian dalam keadaan sehat. Bertemu lagi di materi program linear. Kali ini kita akan membahas materi tentang nilai optimum. Bagaimana menentukan nilai optimum? Berikut 3 tahapan menentukan nilai optimum. Yang pertama, gambarkan grafik dan tentukan daerah penyelesaiannya. Yang kedua, tentukan titik-titik yang membatasi daerah penyelesaian tersebut. Yang ketiga, substitusikan titik-titik tersebut ke dalam fungsi kendala atau fungsi optimumnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ikuti materi berikut. Program linear sangat berguna sekali untuk kita terapkan dalam mengoptimalkan suatu usaha. Jadi program linear ini akan sangat erat kaitannya dengan keseharian kita. Misalkan kita punya contoh berikut. Seorang pemilik toko cenderamata mendapat untung 1.000 untuk penjualan gelang yang harganya 10.000 dan mendapat untung 750 untuk penjualan gantungan kunci yang harganya 8.000. Modal yang ia miliki seluruhnya adalah 4 juta. Sedangkan kapasitas tokonya adalah 450 cenderamata. Pertanyaannya adalah, berapa banyak gelang dan gantungan kunci yang harus dibeli pemilik toko tersebut untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya, dan berapakah keuntungan maksimum tersebut? Untuk menyelesaikan masalah ini, kalian bisa menggunakan program linear. Berikut penyelesaiannya. Yang pertama, langkah pertama kita adalah kita memisalkan ke variabel. Jadi di sini karena yang akan kita cari adalah banyak gelang dan banyak gantungan kunci, maka kita misalkan terlebih dahulu banyak gelangnya adalah X, sedangkan banyak gantungan kuncinya adalah Y. Kemudian langkah berikutnya kita akan mengubah kalimat satu persatu kalimat cerita tersebut ke model matematikanya. Yang pertama mau saya ubah adalah kalimat kapasitas maksimal toko tersebut adalah 450 cenderamata. Dari sini bahwa jumlah banyaknya gelang dan jumlah banyaknya gantungan kunci yang akan dijual maksimal adalah 450. Sehingga dari kalimat tersebut kita bisa ubah X plus Y kurang dari sama dengan 450. Kalimat yang kedua yang akan kita ubah ke model matematikanya yaitu modal. Yang pertama, untuk membeli sebuah gelang diperlukan biaya sejumlah Rp10.000, sedangkan untuk membeli gantungan kunci diperlukan biaya Rp8.000. Sehingga total biaya yang digunakan untuk membeli seluruh gelang dan seluruh gantungan kunci tidak boleh melebihi modal yang dipunya, yaitu Rp4 juta. Dari kalimat tersebut bisa kita ubah ke model matematikanya, yaitu 10.000 X ditambah 8.000 Y kurang dari sama dengan 4 juta. Kemudian semuanya kita bagi dengan 200.000 sehingga kita mempunyai pertidaksamaan yang lebih sederhana, yaitu 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 2.000. Kemudian dari pertidaksamaan tersebut kita buat grafiknya. Pertama-tama kita selalu harus tentukan 2 titik yang melalui masing-masing pertidaksamaan. Untuk pertidaksamaan pertama yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 450, titik yang melaluinya adalah 0,450 dan 450,0. Sedangkan untuk pertidaksamaan yang kedua yaitu pertidaksamaan 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 2000, titik potongnya adalah 400,0 dan 0,500. Dari keempat titik tersebut kita substitusikan dalam grafiknya sebagai berikut.
Kita buat grafiknya dan kita tentukan daerah penyelesaiannya. Karena keseluruhannya adalah daerahnya kurang dari, maka penyelesaiannya adalah pada segi 4 berikut. Nah, daerah penyelesaiannya dibatasi oleh 4 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik 0. Titik A dengan ordinat 0,450, titik B masih belum kita ketahui, dan titik C dengan ordinat 400,0. Karena kita masih punya satu titik yang belum kita ketahui nilai optimumnya, maka kita tentukan dulu titik potong B berapa nilainya. Menentukan titik potong B bisa kita lakukan dengan cara eliminasi dua pertidaksamaan tersebut. Kita anggap keduanya sebagai pernyataan, sehingga X plus Y sama dengan 450 dan 5X plus 4Y sama dengan 20, di mana kita akan eliminasi, kita buat X-nya sama dengan koefisien 5. X plus Y sama dengan 450, semuanya kita kalikan dengan 5 sehingga kita punya persamaan baru. 5X plus 5Y sama dengan 2250 dikurangi 5X plus 4Y sama dengan 20, sehingga kita punya nilai Y-nya sama dengan 250. Setelah nilai Y kita ketahui 250, kita substitusikan kembali nilai Y-nya ke persamaan pertama, yaitu X plus Y sama dengan 450. Dari situ kita bisa punyai nilai X-nya adalah 200. Sehingga kita sudah mempunyai 3 titik yang membatasi. Kenapa tidak 4? Karena titik 0,0 dia tidak akan menghasilkan laba yang maksimum. Titik A kita substitusikan ke fungsi optimum 1000X plus 750Y, sehingga 0,450 bisa menghasilkan nilai optimumnya, yaitu nilai 337.500. Kemudian titik B 200,250 kita substitusikan ke fungsi optimumnya, sehingga nilai titik B adalah 387.500. Dan yang terakhir adalah titik C. Titik C dengan ordinat 400,0 kita substitusikan ke fungsi optimumnya, menghasilkan nilai 400.000. Sehingga dari ketiga nilai A, B, C tersebut, nilai yang paling maksimum adalah 400.000. Sehingga dari pernyataan tersebut kita tentukan bahwa laba optimum dari usaha jendera mata tersebut adalah 400.000, yaitu ketika pengusaha tersebut menjual gelang sebesar 400 buah. Demikian anak-anak, materi kita kali ini tentang fungsi optimum dari suatu program linear. Butari harap kalian bisa memahaminya, mudah memahaminya, dan apabila masih ada pertanyaan bisa kalian luangkan di kolom komentar di bawah ini atau bisa via WA ke Butari langsung. Sekali lagi Butari ingatkan bahwa program linear ini sangat efektif untuk mencari nilai optimum suatu usaha, jadi sangat familiar. Sehingga akhir kata Butari ucapkan sehat selalu buat kalian, tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.